Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Anafsul Mutmainah, 2 Amelia Nurdianti, 3 Nisrina Yayana, 4 Odi Wildan Pratama, 5 Andi Ahmad Ramadan, dan 6 Resti Siti Maryam, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan karir. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Manajemen pengembangan karir. Manajemen pengembangan dan karir adalah posisi yang dimiliki oleh seorang karyawan selama bertahun-tahun. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai pengembangan karir pegawainya. Untuk perusahaan yang melakukan pengembangan karir secara resmi diperlukan adanya manajemen karir, atau adalah proses pemahaman dan pengembangan keahlian dan minat karyawan serta pemanfaatan keahlian dan minat tersebut dengan cara yang paling efektif. Dalam proses pemahaman, pengembangan, dan pemanfaatan keahlian dan minat tersebut, diperlukan adanya perencanaan karir, adalah proses membangun kesadaran karyawan terhadap keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik pribadi lainnya dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang spesifik. Selanjutnya, perbedaan aktivitas sumber daya manusia yang berhubungan pada manajemen karir dalam fokus tradisional dan modern. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pada fokus tradisional menganalisis pekerja, keterampilan, tugas saat ini dan di masa yang akan datang. Sedangkan pada fokus pengembangan karir yaitu menambahkan informasi kepada data mengenai minat orang, pilihan, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu pelatihan dan fokus tradisional. Pada fokus tradisional, pengembangan memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan, informasi, dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan pada fokus pengembangan karir memberikan informasi jalur karir, menambahkan orientasi pertumbuhan per orang. Yang ketiga yaitu penilaian prestasi. Pada fokus tradisional memberikan peringkat atau penghargaan, sedangkan pada fokus pengembangan karir yaitu menambahkan rencana pengembangan dan penetapan sasaran per orang. Yang keempat yaitu perekrutan dan penempatan. Pada fokus tradisional mencocokkan kebutuhan organisasi dengan orang yang memenuhi syarat. Sedangkan pada fokus pengembangan karir yaitu mencocokkan orang dan pekerjaan berdasarkan pada sejumlah variabel termasuk minat karyawan. Yang terakhir yaitu kompensasi dan tunjangan. Pada fokus tradisional memberikan penghargaan untuk waktu produktivitas, bakat, dan seterusnya. Sedangkan pada fokus pengembangan karir yaitu menambahkan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan untuk diberi penghargaan seperti polisi, kepemimpinan United Way. Selanjutnya akan disampaikan oleh Emilia Nurdianti. Peran dalam pengembangan karir. SASIK yang berperan dalam pengembangan karir. Yang pertama, peran karyawan. Sebagai pihak yang ingin berkembang, karyawan terlebih dahulu harus memutuskan sejauh mana ia akan berkarir dan kemana arah pengembangan karir yang ia hendaki, lalu diarahkan kepada perilaku dan tingkah laku untuk menunjukkan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, peran manajer. Manajer yang mewakili perusahaan perlu mengetahui kapan waktu yang paling tepat seorang karyawan dapat mengembangkan karirnya, dukungan apa yang diperlukan untuk hal tersebut, dan ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan karir. Next, program inisiatif pengembangan karir perusahaan yang inovatif. Yang pertama, memberikan anggaran untuk mempelajari dan mengembangkan karir. Yang kedua, membangun karir center di kantor maupun secara online. Yang ketiga, mendorong pertukaran tugas sebagai sarana pengembangan pekerjaan. Yang keempat, membangun corporate university. Yang kelima, sediakan karir mentor untuk membantu pegawai. Yang selanjutnya yaitu produktivitas dan promosi. Promosi adalah sepenuhnya ketentuan dari perusahaan.
Promosi sendiri adalah hasil dari pengembangan karir karyawan, di mana karyawan yang dipromosikan akan mendapatkan kenaikan pangkat atau pengembangan karir. Namun untuk mendapatkan promosi tersebut, karyawan harus lebih dahulu meningkatkan produktivitas mereka. Lanjut. Peningkatan produktivitas yang dapat menuju pada pengembangan karir ada dua, yaitu organizational restructuring dan individual approach. Yang pertama, organizational restructuring adalah proses peningkatan produktivitas dengan cara menata ulang kembali organisasi. Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar karena terbukti dapat mengefisiensikan alur kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, dan menghemat biaya perusahaan. Lalu yang kedua, individual approach adalah sikap dan kemampuan yang dimiliki karyawan untuk dapat bekerja secara produktif. Mutasi. Berbeda dengan promosi yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan, mutasi tidaklah selalu membawa peningkatan pada gaji seorang karyawan. Perusahaan dapat melakukan mutasi atau pemindahan karyawan bila dirasa ia lebih dibutuhkan di cabang dan pekerjaan lainnya. Namun proses ini haruslah dengan persetujuan karyawan yang bersangkutan. Di lain pihak, langkah ini juga merupakan salah satu bentuk pelatihan dan pengembangan karir karyawan. Perusahaan dapat melakukan mutasi atau pemindahan karyawan bila dirasa ia dibutuhkan cabang. Next. Manajemen karir dan komitmen karyawan. Komitmen karyawan sangatlah diperlukan dalam pengembangan karir. Oleh karena itu, perusahaan memastikan adanya program-program yang mendukung proses pengembangan karir karyawan. Program-program dalam proses pengembangan karir karyawan yaitu 1. Program pengembangan karir. Program ini dilakukan perusahaan dalam rangka membantu karyawan untuk menilai diri mereka sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, dan menggunakannya untuk pengembangan potensi karir karyawan. 2. Penilaian berorientasi karir. Program ini menjembatani karyawan agar penilaian kinerja dilakukan bukan hanya untuk menilai bagaimana seorang karyawan melakukan pekerjaan, namun juga memberikan waktu untuk mereka untuk menghubungkan kinerja mereka dengan minat karirnya. Next. Langkah-langkah pengembangan karir. Baik, akan dilanjutkan oleh saya Andi Ahmad Ramadan. Langkah-langkah pengembangan karir. 1. Exploring option. Menilai diri sendiri di mana karyawan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai minat mereka, rencana karir, nilai-nilai yang mereka anut, dan lainnya. 2. Developing skill. Eksplorasi terhadap pilihan-pilihan yang tertuang pada poin sebelumnya. Melihat peluang mana yang dapat dikejar dan seberapa beresikokah pilihan tersebut. 3. Marketing self. Pengembangan diri pribadi dengan mengikuti program-program pelatihan yang dilakukan dalam maupun di luar perusahaan. 4. Performing dan assessing self. 2 langkah ini disebut sebagai action, di mana karyawan mulai mempromosikan dirinya sendiri dalam bentuk memperlihatkan skill yang dimiliki dan meningkatkan kinerja pribadi dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Next. Pensiun. Pensiun menurut
Gary Dessler 2007 adalah merupakan titik di mana seseorang berhenti bekerja untuk selamanya dikarenakan usia produktif mereka yang sudah mencapai batasnya. Biasanya usia produktif tersebut maksimal pada usia 60 sampai dengan 65 tahun tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Bagi mayoritas karyawan, titik ini dinilai tidaklah menyenangkan karena mereka tidak akan mendapatkan penghasilan penuh lagi dan juga tidak memiliki aktivitas rutin lagi seperti biasanya. Oleh karena itu, perusahaan umumnya menyediakan konseling prevention untuk karyawan-karyawan. Konseling ini bertujuan untuk memudahkan jalan karyawan menuju pensiun dengan membimbing mereka dalam hal psikologi, kesehatan, menjelaskan berbagai tunjangan yang akan mereka dapatkan pasca pensiun nantinya. Adalah titik di mana seseorang Yang selanjutnya, karir 4.0. Dalam era industri 4.0 ini akan memunculkan beberapa jenis karir baru, namun akan berdampak pada hilangnya beberapa karir yang dinilai sudah tidak diperlukan lagi. Berikut 12 karir yang akan muncul di era industri 4.0. Yang pertama, community manager. Community manager atau CM adalah seorang penghubung antara perusahaan dan audiensnya. Tujuan dari hubungan tersebut untuk membangun brand dan kepercayaan dari customer atau calon customer kepada perusahaan. Yang kedua yaitu SEO atau Search Engine Optimization Expert. Profesi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur strategi konten yang akan dipost. Konten tersebut akan diisi oleh keyword tertentu, sehingga dapat meningkatkan traffic website perusahaan, serta meningkatkan ranking pencarian tentang perusahaan di berbagai macam mesin pencarian. Tak hanya itu, ia juga harus memiliki pengetahuan tentang SEO copywriting, desain layout, serta teknik iklan yang dapat meningkatkan traffic website dengan maksimal. SEO spesialis juga harus bisa menangani search engine marketing, yakni teknik marketing melalui mesin pencarian populer seperti Google, Yahoo, dan Bing untuk memaksimalkan profit. Yang ketiga, SEM atau Search Engine Marketing Expert. Refers to practice of using search engines like Google, Yahoo, or Bing for marketing and advertising a business using the business website. Jadi, seorang search engine marketing adalah orang dengan pemahaman peringkat mesin pencarian yang diperlukan untuk menyusun strategi yang akan membawa situs web ke peringkat teratas, baik peringkat mesin pencarian organik maupun berbayar. Yang keempat yaitu ASO atau App Store Optimization Expert, yaitu mengoptimalkan pencarian untuk App Store agar pencariannya bisa tertuju ke perusahaan Anda. Yang kelima yaitu UX Expert, making user experience on a web or apps as best as possible. Jadi tugas mereka itu membuat agar pengalaman dari customer atau calon customer
sebagai pengguna di web Anda sebaik mungkin. Yang keenam yaitu blogger. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa seorang blogger adalah seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan tulis-menulis sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang jurnalis atau wartawan ataupun juga penulis buku. Jika dahulu media penulisan dilakukan dengan menggunakan sarana kertas dan pulpen ataupun mesin ketik, maka saat ini kegiatan tulis-menulis dapat dilakukan dengan menggunakan sarana internet, sarana online dengan menggunakan platform yang telah disediakan oleh pemilik situs, seperti platform Blogspot yang disediakan oleh blogspot.com atau platform WordPress yang disediakan oleh wordpress.com. Yang ketujuh yaitu app developer. Application developer atau seorang yang membuat dan menguji aplikasi yang didesain khusus untuk perangkat elektrik computing. Electronic computing yang dimaksud tidak hanya komputer, melainkan juga smartphone dan tablet. Biasanya seorang app developer memiliki spesialisasinya sendiri. Sebagai contoh, ada app developer yang berfokus pada aplikasi mobile maupun hal yang lebih spesifik, contohnya iOS. Yang ke-8 yaitu YouTuber and Vlogger. Tugas mereka itu making and sharing of video for a living. Yang ke-9 virtual teacher. Teaching in the distance by using internet technology. Contohnya, kita bisa belajar lewat YouTube. Di sana ada seorang guru yang membuat video tentang sebuah materi dan kita bisa menyimaknya dari jauh, tidak harus datang ke kelas. Contohnya, itu aplikasi Ruang Guru. Yang ke-10, data scientist. Data scientist merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data. Tanggung jawabnya luas, dari analisis sampai mendapatkan insight atau rekomendasi untuk pengembangan bisnis. Data scientist bertugas menganalisis berbagai macam data dalam jumlah besar atau big data yang terakumulasi di perusahaan. Profesi ini mengandalkan kemampuan analisis data seperti menggabungkan data dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi data setnya. Memilih faktor atau algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi, serta membuat infografis untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami data. Yang 11 yaitu content creator. Content creator adalah orang-orang yang membuat materi atau konten yang memiliki nilai edukasi dan hiburan. Yang ke-12 yaitu copywriter. Copywriting adalah aktivitas atau pekerjaan menulis teks iklan atau materi publisitas, namun tidak semua pekerjaan copywriter berhubungan dengan iklan. Ada juga copywriter yang menulis konten berita dengan tujuan memberi informasi saja. Sekian akan ditutup oleh Mbak Anasul Mutmainah. Demikian presentasi dari kami. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.